Doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran termasuk ke dalam golongan 5 Nabi Ulul Azmi yang Allah pilih, atau Nabi yang memiliki ketabahan luar biasa. Beliau juga menjadi bapak para Nabi yang juga sangat lekat dengan ketauhidan. Sampai akhir hayatnya, Nabi Ibrahim mempunyai perilaku yang terpuji, sikap yang sabar, dan juga tahan ujian sehingga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai manusia pilihan yang mempunyai kualitas ibadah sangat tinggi, termasuk dalam doa Nabi Ibrahim secara khusus. Hal ini terlihat jelas saat Allah memerintahkannya untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah patung. Dengan keberaniannya, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung yang biasa disembah oleh kaumnya. Akibat dari perbuatannya itu, Nabi Ibrahim mendapat hukuman berupa dibakar hidup-hidup. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api menjadi dingin sehingga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat peristiwa tersebut, beberapa penduduk berpaling dan menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid menerangkan, doa adalah permohonan segala sesuatu yang bermanfaat dan tuntutan untuk menjauhkan segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Doa merupakan suatu media komunikasi seorang hamba dengan Sang Khalik dalam rangka memohon dan meminta hajat hidup di dunia dan di akhirat, mengeluh dan mengadu atas permasalahan yang dihadapi, atau memohon perlindungan dari mara bahaya. Allah pun telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa berdoa kepadanya dalam keadaan apapun. Allah berfirman, فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Banyak sekali kisah Nabi Ibrahim yang bisa kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selama hidupnya, Nabi Ibrahim banyak mengalami cobaan yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, hingga diperintahkan untuk menyembelih putra yang telah lama dinantikan kehadirannya, Ismail. Akan tetapi, Nabi Ibrahim menerima cobaan tersebut sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Bersama dengan kesalehan beliau, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah dan putus asa dalam menghadapi setiap ujiannya. Sebaliknya, dirinya semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui doa-doa yang dipanjatkan dalam setiap kesempatan. Dalam setiap kesempatan, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan dan ampunan. Ada banyak doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa doa Nabi Ibrahim ini, umat muslim bisa belajar agar selalu bergantung dan hanya berharap kepada Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang dapat memberi perlindungan dan pertolongan pada hambanya saat mengalami kesusahan. Inilah doa-doa Nabi Ibrahim yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Doa memohon ampunan dan keberkahan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar setiap amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini juga selalu dibacanya saat membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Doa ini juga dibacanya untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pengampunan untuk dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan keturunannya. Inilah bacaan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." 2. Doa meminta keturunan yang soleh. Anak merupakan penerus dalam hal-hal baik dan ajaran-ajaran Islam, sebagaimana yang diimpikan Ibrahim. Dikisahkan, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah sudah lama mendambakan kehadiran seorang buah hati, namun tidak kunjung datang pada mereka. Hingga tibalah saat waktunya Sarah merasa tua, tepat dalam kondisi usia yang tidak mungkin untuk hamil dan beranak. Ia memberi saran pada suaminya untuk menikahi Hajar, seorang wanita yang jujur, setia, dan baik hati. Hal itu bertujuan semata-mata agar Hajar melahirkan keturunan yang akan meneruskan tugas sang suami sebagai nabi. Sebaliknya, Nabi Ibrahim justru berdoa kepada Allah agar memiliki keturunan yang tumbuh menjadi seorang yang saleh, taat, sekaligus membantunya dalam menjalankan dakwah. Inilah bacaan doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya agar dikaruniai keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Artinya, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Dalam doa tersebut, Nabi Ibrahim tidak hanya memohon untuk diberikan keturunan,
namun juga meminta kepada Allah seorang anak yang soleh. Dalam bahasa Arab, soleh artinya patut, pantas dan layak. Sehingga keturunan soleh yang dimaksud Nabi Ibrahim adalah anak yang patut, pantas, dan layak dalam segala hal. Baik itu akhlak, perilaku, keilmuan, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang penting yang bisa kita teladani, bahwa Nabi Ibrahim memohon anak yang soleh, bukan anak yang pintar, tampan, atau kaya raya. Sebab tampan, kaya, dan pintar tidak akan berguna jika anak tersebut tidak patut dan tidak taat kepada Allah. 3. Doa agar keturunannya rajin melaksanakan sholat. Sholat merupakan kewajiban setiap umat muslim. Namun dalam pelaksanaannya, kita seringkali lalai, bahkan meninggalkannya. Sholat merupakan tiang agama, fondasi bagi tiap muslim. Jika tiangnya saja tidak kokoh, bagaimana keadaan iman kita bisa kuat? Walaupun Nabi Ibrahim berada di tempat yang sangat mulia, tapi tidak menjadi jaminan bahwa anak cucunya kelak akan menjadi orang yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengetahui bahwa keturunannya tidak ada jaminan untuk masuk surga. Beliau kemudian berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang soleh dan rajin mengerjakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Quran Surat Ibrahim ayat 40-41. 4. Doa memohon agar diberikan negeri yang aman. Selain mendoakan keturunannya, Nabi Ibrahim tidak lupa untuk mendoakan supaya negeri yang ditempatinya dalam keadaan aman. Berada di negara yang aman dan makmur merupakan harapan setiap rakyat. Dengan negara yang aman, kita tidak perlu khawatir adanya perpecahan dan peperangan. Kita bisa membesarkan anak-anak dengan tenang agar mendapatkan pendidikan terbaik, serta memiliki kebebasan dan keamanan untuk beribadah. Nabi Ibrahim berdoa yang dipanjatkan untuk mendapatkan negeri yang aman dan rezeki berlimpah untuk rakyat-rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Ibrahim selalu mohon kebaikan yang berlimpah untuk negeri yang ditinggali serta rakyat yang hidup di negeri tersebut. Ini bisa menjadi contoh teladan bahwa menjadi seorang pemimpin seharusnya menempatkan kepentingan rakyat atau kepentingan bersama di atas segalanya, di mana seorang pemimpin sudah selayaknya memberikan pengayoman, keamanan, dan kemakmuran agar rakyat bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Doa Nabi Ibrahim tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Inilah bacaan doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat mendoakan negerinya agar aman. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah penduduknya yang terrezeki dari buah-buahan, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan sehingga dapat memberikan nikmat bagi rakyat dan orang banyak. Kota Makkah yang didoakan Nabi Ibrahim menjadi kota yang aman dan damai. Siapapun yang mengunjungi kota tersebut akan dicukupi kebutuhannya, di mana rakyat bisa makan buah-buahan dengan mudah dan berlimpah, saat sebelumnya tidak ada tanaman buah yang dapat tumbuh di tanah tersebut. Bukan hanya itu, Kota Makkah juga selalu memberikan kenangan baik, sehingga orang yang mengunjunginya selalu memiliki keinginan untuk bisa mengunjunginya lagi. 5. Doa agar disatukan bersama orang soleh. Walaupun beliau adalah seorang nabi, Nabi Ibrahim tetap memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah supaya disatukan dengan orang-orang yang soleh. Sebagai umat Islam, hal ini penting untuk kumpul bersama orang-orang soleh. Tentunya, agar kita mendapat pengaruh yang baik. Orang-orang soleh akan mengingatkan pada kebaikan, sehingga menjaga dan meningkatkan keimanan kita. Berikut adalah doa yang dibaca Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman
وألحقني بالصالحين. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." 6. Doa supaya selalu taat kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu menyiarkan doa kepada Allah supaya dirinya selalu taat kepada perintahnya. Menjadi manusia, ada kalanya lalai atau lupa. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap supaya dijauhkan dari bisikan setan yang selalu menyesatkan. Untuk itu, inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya selalu taat kepada perintah Allah. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Artinya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. 7. Doa agar lisan selalu dijaga dengan ucapan yang baik dan benar. Sebagai manusia, baik secara sengaja atau tidak, kita mungkin saja telah menyinggung orang lain dengan lisan. Nabi Ibrahim selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar memiliki lisan yang senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Artinya, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Itulah kumpulan doa-doa yang selalu dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai umat muslim, yuk kita contoh setiap perilaku baik yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.